Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Elia Priani dari kelompok 9 akan menjelaskan peta konsep modul 5 proses belajar anak SD. Kegiatan belajar 1, pengertian dan karakteristik belajar. Ada 4 karakteristik proses belajar, yaitu: pertama, perubahan itu bersifat intensional, mengandung arti bahwa perbuatan yang terjadi harus bertujuan, disengaja, dan disadari, bukan kebetulan. Yang kedua, perubahan itu positif, artinya bahwa perubahan belajar menuju ke arah yang lebih baik atau lebih mantap sesuai dengan norma atau kriteria tertentu yang diharapkan, atau sesuai dengan norma yang disepakati bersama guru dan siswa, menurut masyarakat, menurut kurikulum, atau menurut kaidah ilmu pengetahuan tertentu. Yang ketiga, perubahan dalam arti belajar harus benar-benar merupakan hasil dari pengalaman, dalam arti perubahan yang ditunjukkan atau yang dicapai oleh anak itu karena dia aktif melakukan sesuatu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yang keempat, perubahan itu bersifat efektif, artinya perubahan yang dicapai oleh anak fungsional atau berguna untuk anak yang bersangkutan, baik untuk memecahkan masalah pelajaran maupun untuk memecahkan masalah sehari-hari dan untuk melanjutkan ke sekolah ke tingkat selanjutnya. Kegiatan belajar 2, prinsip-prinsip belajar. Ada beberapa prinsip-prinsip belajar sebagai suatu aktivitas yang terpadu, yaitu: pertama, belajar dapat membantu perkembangan optimal individu sebagai manusia utuh. Yang kedua, belajar sebagai proses terpadu harus memposisikan anak sebagai titik sentral. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran yang diciptakan harus membuat anak terlibat sepenuh hati, aktif menggunakan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang keempat, belajar sebagai proses terpadu tidak hanya dapat dilakukan secara individual dan kompetitif, melainkan juga dapat dilakukan secara kooperatif. Yang kelima, pembelajaran yang diupayakan oleh guru harus mendorong anak untuk belajar secara terus-menerus. Yang keenam, pembelajaran di sekolah harus memberi kesempatan kepada setiap anak untuk maju berkelanjutan sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kecepatan belajar masing-masing. Yang ketujuh, belajar sebagai proses yang terpadu memerlukan dukungan fasilitas fisik dan sekaligus dukungan sistem kebijakan yang kondusif. Yang ke-8, belajar sebagai proses terpadu memerlukan pembelajaran bidang studi dilakukan secara terpadu. Yang ke-9, belajar sebagai proses terpadu memungkinkan untuk menjalin hubungan yang baik antara sekolah dan keluarga. Kegiatan belajar 3, faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar anak di sekolah, yaitu faktor input, meliputi raw input atau masukan dasar yang menggambarkan kondisi individual anak dengan segala karakteristik fisik dan psikis yang dimilikinya. Yang kedua, instrumental input, masukan instrumental yang mencakup guru, kurikulum, materi, dan metode, sarana, dan fasilitas. Yang ketiga, environmental input, masukan lingkungan yang mencakup lingkungan fisik, geografis, sosial, dan lingkungan budaya. Yang kedua, faktor proses, menggambarkan bagaimana ketiga jenis input tersebut saling berinteraksi satu sama lain terhadap aktivitas belajar anak. Yang ketiga, faktor output atau faktor tujuan adalah perubahan tingkah laku yang diharapkan terjadi pada anak setelah anak melakukan aktivitas belajar. Unsur-unsur yang mempengaruhi kegiatan belajar siswa di sekolah, yaitu kegiatan belajar faktor anak. Anak SD memiliki kebutuhan dan karakteristik perkembangan yang berbeda dengan kebutuhan dan karakteristik perkembangan anak SMP dan SMA. Faktor ini mencakup usia, kondisi dan kesehatan fisik, kecerdasan, bakat, minat, motivasi, dan sebagainya.
yang secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama akan mempengaruhi kegiatan belajar anak di SD. Yang kedua, faktor guru. Guru adalah faktor kunci dalam kegiatan belajar anak di sekolah. Untuk itu, guru dapat menjalankan fungsi dan perannya secara efektif. Guru harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan, meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi personal secara terintegrasi. Yang ketiga, faktor tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang harus dicapai setelah anak melakukan aktivitas belajar. Tujuan harus dirumuskan secara jelas dan terukur agar guru dapat memotivasi anak untuk mencapainya, serta dapat diukur dan menilai tingkat keberhasilan belajar anak. Yang keempat, faktor bahan pelajar. Bahan pelajaran adalah sesuatu yang harus disusun dan disepakati sedemikian rupa oleh guru agar mudah diakses dan dipelajari oleh semua anak. Faktor ekonomis dan administratif meliputi aspek sarana ruang kelas, fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pembelajaran di sekolah, termasuk berbagai sumber pelajaran. Semuanya harus mudah diakses dan digunakan oleh anak SD agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal. Kegiatan belajar 4. Kesulitan belajar anak SD. Kriteria ketuntasan belajar. Waktu. Anak yang memiliki kecakapan rata-rata atau normal, jika diberi waktu yang cukup untuk belajar, maka anak tersebut akan dapat menyelesaikan tugas-tugas belajarnya secara tuntas. Fungsi dari waktu. Ketuntasan belajar atau penguasaan materi pelajaran dapat dirumuskan sebagai fungsi dari waktu yang disediakan dengan waktu yang dibutuhkan oleh anak. Kesulitan belajar. Faktor-faktor yang dapat melatar belakangi kesulitan belajar yang dialami oleh anak SD dapat dikelompokkan ke dalam 3 faktor, yaitu faktor stimulasi, meliputi variabel dan subvariabel. Yang kedua, faktor organisme, yaitu anak itu sendiri sebagai individu yang utuh yang dapat meliputi karakter pribadi, kondisi psikofisik yang sedang dialami oleh anak pada saat belajar. Yang ketiga, faktor respon, sebagaimana telah disinggung di atas, meliputi kognitif, tujuan efektif, dan tujuan tindakan atau psikomotor. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.